Nama saya Keiju Josephine Panjitan dari kelas 12-2. Jadi dalam video ini saya akan membahas dua bab dan materi PPKN. Yang pertama itu adalah bab 1, yang dimana berjudul Berpancasila dalam Keseharian di Masyarakat, yang terdiri atas 3 subbab, yaitu yang pertama adalah Saya dan Pancasila. Jadi tujuan dari subbab yang pertama ini, kita diharapkan mampu membiasakan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai identitas nasional dalam kehidupan bermasyarakat melalui penyusunan portofolio Saya Berpancasila. Pancasila bukan sekedar dihafal dan dipahami, tetapi juga harus dipraktikkan dalam kehidupan keseharian kita sekalian. Beragam persoalan dan krisis seperti kekerasan, tawuran, narkoba, intoleransi, bullying, dan lain sebagainya terjadi karena minimnya pengamalan nilai-nilai dan ajaran Pancasila dalam kehidupan berpancasila. Pancasila merupakan Weltan Chow atau pandangan dunia. Artinya, Pancasila merupakan tata nilai yang berfungsi seperti halnya budaya atau norma yang telah hidup turun-temurun di tengah masyarakat. Maka bagian ini membahas tentang dua subjek, tentang Saya dan Pancasila, sebagai dua subjek yang berdiri sendiri melalui bab ini. Melalui bab ini juga, kita akan belajar bahwa nilai-nilai dalam Pancasila berawal dari saripati budaya dan tradisi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita perlu terus menjaga Pancasila melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam keseharian kita sekalian. Soeharto menemukan bahwa bangsa kita sejak dulu sudah terbiasa bergotong royong untuk bercocok tanam, misalnya mereka saling membantu dan bergantian menggarap tanah, mencangkul, menanam benih, mengatur saluran air, memberikan pupuk, dan memanen. Demikian juga ketika hendak membangun rumah, bangsa kita sejak dulu sudah terbiasa bergotong royong. Hal itu bisa kita kaitkan dengan nilai. Jadi, apa itu nilai? Nilai adalah sesuatu yang berharga. Contohnya itu seperti yang tadi, bergotong royong. Bukan hanya Soekarno, para pendiri bangsa juga menemukan tradisi musyawarah untuk memutuskan segala sesuatu. Coba kita ingat, apakah ada tradisi musyawarah keluarga dan lingkungan sekitar kita? Biasanya kapan dilakukan? Dan siapa yang menginisiasi dan terlibat dalam musyawarah tersebut? Apakah kamu pernah terlibat? Jadi pertanyaan-pertanyaan kecil itu bisa dapat juga berdampak bagi saya dan Pancasila. Pengawalan nilai-nilai Pancasila perlu terus ditingkatkan sehingga berbagai persoalan yang melilit bangsa dan negara Indonesia dapat teratasi. Jika semua elemen bangsa mengamalkan Pancasila dengan baik, Indonesia akan lebih cepat maju, hidup rukun, damai, dan tidak banyak dari terjadinya kekerasan. Pengamalan Pancasila harus dimulai dari diri sendiri. Dengan pengamalan nilai Pancasila, kita bukan hanya menjadi akan lebih baik dan sukses, tetapi juga dapat berkontribusi untuk turut serta memajukan bangsa Indonesia. Setelah kita membahas bab yang pertama itu Saya dan Pancasila, selanjutnya saya akan menjelaskan subbab yang kedua, yaitu Saya Berpancasila. Jadi di subbab yang kedua ini sangat penting dipelajari. Mengapa? Karena kita dapat mempraktikkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya di keluarga, di sekolah, di masyarakat, dan di bangsa dan bernegara kita. Hal-hal tersebut terkait dengan 5 sila Pancasila. Yang pertama itu adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Mengapa hal-hal itu bisa saya uraikan menjadi poin-poin? Yang pertama itu adalah memeluk dan mempercayai sepenuhnya salah satu agama atau kepercayaan, serta mengamalkan dan menghargai pemeluk agamanya. Selanjutnya tidak melakukan pembakaran rumah ibadah, merendahkan atau melecehkan Tuhan, agama atau kepercayaan lainnya, mau bekerja sama, tidak memaksa pemeluk agama lain, dan tidak membuat kegaduhan ketika mereka beribadah. Sila yang kedua yaitu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini kita menentang keras berbagai bentuk perdagangan manusia atau human trafficking yang masih sering terjadi di lingkungan kita. Berbaur dan bergaul dengan setiap orang tanpa membeda-bedakan. Tidak melakukan bully ataupun kekerasan baik itu fisik maupun non-fisik. Selanjutnya, tidak melakukan bullying atau kekerasan baik tadi fisik juga.
terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial maupun donasi kepada panti asuhan, korban bencana alam, maupun terorisme dan lain sebagainya. Mencegah terjadinya kejahatan kepada kekerasan kepada orang lain itu sangatlah bagus untuk sila yang kedua. Sila yang ketiga itu adalah Persatuan Indonesia, yang dimana Persatuan Indonesia ini dapat kita uraikan juga menjadi poin-poin, yaitu mempertahankan status warga negara Indonesia tanpa berpindah menjadi warga negara lain, sekalipun ada banyak masalah yang dihadapi oleh bangsa dan negara kita ini. Selanjutnya, mempertahankan dan menjaga tradisi lokal seperti pakaian tradisional di Indonesia itu lebih kuat. Dan selanjutnya, poin yang itu turut serta menjaga lingkungan Indonesia dari berbagai pengerusakan, menempatkan kepentingan nasional, dan menurunkan kepentingan kita itu berarti. Jadi di sila yang ketiga, selanjutnya sila keempat, yaitu ketuhanan. Sila keempat itu adalah kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi di sila yang keempat ini kita tidak boleh memaksakan kehendak atau pendapat kepada orang lain. Misalnya dengan cara melakukan suatu hal yang menyangkut kepentingan orang banyak serta mematuhi segala keputusannya. Sila yang kelima itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dimana tidak melakukan pemerasan dan baik di lingkungan di rumah maupun di lingkungan masyarakat. Ketika kita menjadi pemimpin seperti ketua OSIS, ketua pemuda di dalam masyarakat kita harus bisa berlaku dan bersikap adil kepada semua anggota kita, dan tidak bersuka maupun tidak suka, tidak bersikap boros, tidak bersikap seperti hidup mewah, menolong orang lain yang kesulitan, diri dan orang lain, dan bisa menjalani kehidupan yang keseimbang atas jasmani maupun rohani kita. Jadi setelah saya menjelaskan tentang subbab yang kedua, yaitu saya berpancasila, dan subbab yang pertama itu saya dan Pancasila. Sekarang kita ke subbab yang terakhir, yaitu laporan rancangan portofolio, yang dimana tujuan dari subbab yang ketiga ini, kita sebagai peserta didik diharapkan mampu menyusun atau menyusul laporan rancangan portofolio kita. Yang perlu kita ingat dalam rancangan ini, jika kita belum menyelesaikannya, kita harus bisa menulis sekurang-kurangnya 3 perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat yang bisa kita tunjukkan dalam 1 minggu yang lalu. Selanjutnya, dalam rancangan portofolio ini, contoh-contohnya perilaku itu bisa kita bikin. Yang pertama itu menghargai agama ataupun kepercayaan orang lain, yang dimana kebinekaan pada bidang agama atau kepercayaan merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Untuk menghadapi kebinekaan ini, setiap bangsa Indonesia, termasuk kamu, kita semuanya, dapat membangun toleransi antar sesama pemeluk agama ataupun kepercayaan. Ada banyak perilaku yang dapat kita lakukan, seperti tidak memaksakan, memastikan orang itu melaksanakan ibadah sesuai dengan keagamaan dan keyakinannya secara aman dan nyaman, dan melindungi berbagai macam ancaman dari agama tersebut. Yang kedua itu ada menolong orang lain. Yang dimana menolong orang lain ini secara tulus tanpa membedakan latar belakang. Hal ini penting. Apapun merupakan sikap mulia yang harus kita lakukan. Ketika membantu orang lain, sejatinya kamu sedang menolong diri kamu sendiri. Tidak satupun manusia yang tak membutuhkan pertolongan orang lain. Jadi itu yang kedua. Setelah itu, yang ketiga itulah turut serta dalam kegiatan kemasyarakatan. Hal ini juga penting. Di lingkunganmu ada banyak kegiatan yang dapat kamu lakukan, baik itu kegiatan keagamaan, keamanan, maupun kemasyarakatan. Pada kegiatan dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia, misalnya kamu berpartisipasi dalam panitia, memberikan usulan, pendapat kepada masyarakat, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah menghentikan hoaks. Salah satu tantangan saat ini ialah menyebarnya berita bohong atau yang sering disebut dengan hoaks. Hoaks ini seringkali memicu terjadinya perselisihan, pecahan, dan permusuhan di kalangan masyarakat. Salah satu pemicu terjadinya banyak hoaks adalah rendahnya literasi. Untuk itu, kamu sebagai masyarakat muda bisa membantu masyarakat meningkatkan literasi, menolak hoaks yang berkembang dengan cara menghentikan penyebaran hoaks, dan meluruskan informasi tersebut. Dan selanjutnya adalah
refleksi. Setelah kamu menyusun dari contoh-contoh tersebut, kita harus dapat merefleksikan tindakan dan perilaku yang telah kita lakukan menjadi rutinitas keseharian yang terlewatkan begitu saja. Alih-alih merefleksikan karena sudah menjadi rutinitas, kita seringkali tidak menyadari apa yang telah kita lakukan kemarin, semalam, tahun depan, atau tahun lalu. Misalnya ketika kamu berjalan dari rumah menuju ke sekolah, kamu melewati jalan yang selalu sama, seringkali mengabaikan ada apa saja yang telah kamu lalui sepanjang jalan tersebut. Demikian juga kehidupan, kita perlu merefleksikan. Refleksi itu sangat penting. Dalamnya dari melakukan refleksi ialah seringkali terjebak melakukan kesalahan-kesalahan yang sama. Kita bisa melewati pengalaman sama, hasilnya yang kita butuh dari pengalaman tersebut. Karena itu, kesuksesan orang berkaitan kemampuan melakukan refleksi. Karena pengalaman lalu menjadi tunjukkan tongkat yang menunggu kita. Karena itu, apapun yang kita sejatinya tunjuk agar tidak mengulang masa lalu untuk memperbaiki. Dan terakhir, jangan lupa bukti. Ini adalah terakhir yang nggak boleh, sebagaimana telah dijelaskan pada portofolio. Ini merupakan rekaman pengamalan nilai-nilai Pancasila yang dilakukan oleh setiap hari yang kita lakukan. Jadi karena itulah kita harus menyertakan bukti. Bukti-bukti ini dapat kita kumpulkan seperti video, foto, ataupun tanda tangan dari pihak yang berwenang seperti kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, orang tua, guru, dan lain sebagainya. Bertanyalah kepada guru terkait dengan bukti-bukti yang bisa kita lampirkan pada rancangan portofolio. Jadi sekian dari buku 1, yaitu mengenai berpancasila dalam keseharian di masyarakat, agar bisa dapat kita lakukan di kehidupan masyarakat. Sekian dan terima kasih. Sebelumnya, saya telah menjelaskan buku 1 mengenai Pancasila dalam keseharian di masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dari buku 2 mengenai berpancasila dalam kehidupan global, yang terdiri atas 3 subbab. Subbab yang pertama adalah kekuatan dan peluang bangsa dan negara Indonesia. Tujuan dari subbab ini, kita akan mengetahui kekuatan bangsa dan negara Indonesia serta peluang bangsa dan negara Indonesia. Yang mana untuk memudahkan memahami tantangan dan penerapan Pancasila dalam kehidupan global, kita perlu menggunakan model analisis sederhana, yaitu analisis SWOT, yaitu strengths, atau kekuatan adalah hal-hal yang dimiliki secara internal oleh bangsa dan negara. Terus adalah kelemahan, di mana kelemahan internal yang dimiliki oleh bangsa dan negara Indonesia. Opportunities dan risks adalah faktor eksternal yakni di luar diri bangsa dan negara Indonesia. Opportunities berarti peluang yang mendukung, sementara risks adalah yang berarti tantangan yang di sekitarnya itu menghambat. Analisis SWOT ini seringkali digunakan untuk analisis bisnis atau perusahaan sebagai upaya untuk memajukan bisnis dengan cara meningkatkan kekuatan diri dan peluang, serta mengurangi kelemahan dan ancaman. Oke. Sampai itu kita akan membahas kekuatan bangsa dan negara Indonesia yang terdiri atas Pancasila. Pancasila sebagai falsafah negara atau pandangan hidup bangsa dan negara atau ideologi negara. Kekuatan nomor 1, sumber hukum negara yang merupakan perangkat pemikiran yang melandasi langkah-langkah untuk mewujudkan tata masyarakat adil dan makmur. Bahkan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setelah Pancasila, ada yang kedua yaitu geografis Indonesia atau negara besar. Indonesia mempunyai wilayah negara yang luas, daratan dan lautan. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri atas 17.000 pulau. Indonesia adalah negara maritim terbesar di dunia dengan perairan seluas 93.000 dan panjang pantai sebesar 81.000 atau hampir 25% panjang pantai di dunia. Yang ketiga adalah bonus demokrasi. Indonesia memiliki warga negara atau penduduk yang cukup besar, sekitar 270
dia nomor 4 di dunia setelah Cina, India, Amerika Serikat. Setelah bonus demografi, kita akan membahas tentang itu adalah keragaman bangsa Indonesia. Kekuatan lain yang dimiliki oleh bangsa Indonesia adalah kebinekaan bangsa Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan suku bangsa yang terbanyak di dunia. Indonesia memiliki 1.330 suku bangsa, 719 bahasa adat, dan 200 produk hukum adat yang berlaku saat ini. Selanjutnya, kekuatan bangsa yaitu adalah SDA atau sumber daya alam. Indonesia memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Indonesia ialah pengekspor terbesar kayu lapis atau plywood, yaitu sekitar 80% di pasar dunia. Indonesia juga mempunyai cadangan sumber energi minyak yang melimpah, energi batu bara terbesar di dunia, hingga Indonesia mempunyai hutan tropis terbesar di dunia. Kekuatan selanjutnya adalah kekuatan militer Indonesia. Indonesia memiliki kekuatan militer yang disegani di dunia. Berdasarkan data Global Firepower 2017, peringkat militer Indonesia yaitu 0,3347 atau Power Index, menempati posisi nomor 1 di ASEAN dan nomor 14 di dunia dari 133 negara. Setelah kita membahas kekuatan, peluang bangsa itu terdapat di nomor 2, yaitu peluang bangsa dan negara Indonesia. Pertama, dalam melakukan Build Archipelago Ekonomi Antariksa Indonesia Potential 2012 mix oleh di menegaskan bahwa Indonesia berpotensi untuk menjadi kekuatan ekonomi ke-7 di dunia pada tahun 2030. Kedua, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK, terutama teknologi informasi, akan memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia, yaitu terbukanya wawasan masyarakat Indonesia terhadap FinTech dan keterampilan sehingga dapat bersaing di kancah global. Yang ketiga adalah SDA yang melimpah yang dimiliki Indonesia menjadi daya tarik bagi masuknya berbagai investasi di Indonesia. Dari hal itu bisa dapat bertumbuh dari hal yang peluang lagi. Yang nomor 4 adalah keberagaman budaya dan kekayaan wisata yang dimiliki Indonesia, yang menjadi daya tarik bagi wisatawan mancanegara untuk datang ke Indonesia. Tersebut akan turut membantu perekonomian Indonesia. Sektor pariwisata ini masuk kategori salah satu penyumbang pendapatan terbesar bagi negara Indonesia. Setelah kita membahas subbab yang pertama, yaitu kekuatan dan peluang bangsa Indonesia, subbab yang kedua adalah kelemahan dan tantangan bangsa dan negara Indonesia. Pada subbab ini, kita akan menjelaskan kelemahan dan tantangan bangsa negara Indonesia. Yang mendasarnya adalah pada tanggal 17 Agustus 2025 yang bulan 8 yang lalu, kita merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Di tersebut, kemajuan dan pembangunan telah banyak dicapai oleh Indonesia. Hidup rukun, damai, toleransi bersama bangsa juga terus mewarnai kehidupan berbangsa. Kita berpikir harus terus melangkah ke arah lebih baik lagi. Kelemahan Indonesia telah ada di dalam beberapa itu. Yang pertama adalah sumber daya manusia atau SDM rendah. Next, manusia atau human capital atau HCI. Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain. Tak hanya dibandingkan dengan negara Indonesia, tinggal jauh dari Indonesia. Seperti keenam, manusia itu 1,5 berdasarkan capaian pendidikan dan status kesehatan saat ini. Anak-anak Indonesia itu yang lahir saat ini adalah pada 18 tahun kemudian itu diperkirakan akan mendapat 53% dari provinsi dan 3 tahun. Selanjutnya, kelemahan itu adalah pembangunan tidak merata. Pembangunan Indonesia masih belum merata, terutama disebabkan selama puluhan tahun pembangunan Indonesia itu terkonsentrasi di Pulau Jawa. Bahkan Jawa menjadi pusat perekonomian nasional dengan kontribusi 58,48% dari total perekonomian nasional. Kelemahan selanjutnya itu di kesenjangan ekonomi. Pendapatan rakyat juga belum merata, dibuktikan dengan kesenjangan ekonomi yang tinggi. Segelintir orang memiliki kekayaan yang sangat melimpah, sementara jumlah dengan pendapatan yang rendah itu sangat tinggi.
alam dan hidup. Tumbuhan biru terdiri atas tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Mengapa belum maksimal? Misalnya diperkirakan memiliki potensi kurang lebih dari 17.000 triliun setiap tahun jika kita kelola dengan maksimal. Belum lagi sumber daya alam lainnya yang juga sangat melimpah. Kita bisa mencari secara spesifik tentang kekayaan sumber daya alam yang menjadi akan kita kelola dan harus kita cari mengapa itu belum dikelola dengan maksimal. Yang berikutnya adalah korupsi yang masih merajalela. Korupsi dari pada 2019 ICW atau Indonesian Corruption Watch mencatat 271 kasus korupsi uang ditangani oleh Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dengan jumlah tersangka 580 orang. Kerugian negara 8,4 triliun. Jumlah suapnya adalah 200 miliar, pungli 3,7 miliar, dan jumlah pencucian hingga 180 miliar. Salah satu korupsi ini, bagaimananya korupsi merupakan salah satu yang harus kita perhatikan dalam kelemahan Indonesia. Selanjutnya kelemahannya itu adalah pungli yang merajalela atau pungutan liar yang masih merajalela. Satuan Tugas Satu Bersih Pungutan Liar atau Saber-Pungli berhasil melakukan 8.424 operasi tangan atau OTT sejak periode 2016 hingga Oktober 2018. Dari data yang dapat kita pelajari seperti infografis atau informasi lainnya, pungli ini masih kita atau dipelajari lebih mendalam. Mengapa? Apakah kebijakannya tidak ada, strategi nasional perlu dilakukan? Itu masih banyak dipertanyakan. Setelah kita membahas tentang kelemahan-kelemahan tersebut, kita harus dalam segmen 2 kita membahas tentang tantangan Indonesia. Indonesia juga menghadapi sejumlah tantangan yang besar dalam kehidupan global. Yang diantaranya itu dengan masifnya teknologi informasi, berbagai ideologi luar atau konsumerisme, radikalisme, dan terorisme internasional masuk dan mempengaruhi bangsa Indonesia, berefek pada pola pikir eksklusif, pandangan intoleran, hingga perilaku destruktif. Selanjutnya, kemajuan teknologi informasi membawa dampak negatif terhadap ancaman atas kedaulatan data pribadi warga negara Indonesia di Indonesia. Salah satu dampak dari globalisasi ialah penyeragaman budaya. Selanjutnya, citra Indonesia dalam kehidupan global tak sepenuhnya positif. Pandangan stereotip atau stigma bahwa bangsa Indonesia terbelakang, negara Indonesia itu miskin, tidak menggantarkan kita sebagai suatu bangsa. Hal-hal tersebut perlu dibilang dengan tantangan di era global. Kita seperti berada di dunia yang saling terhubung satu dan yang lain. Satu individu di suatu negara dapat berinteraksi dengan individu lain dari negara lain. Inilah yang disebut dengan era yang globalisasi. Berikut ini beberapa tantangan yang muncul di era globalisasi. Yang pertama itu menguatnya individualisme. Dalam KBBI, individualisme diartikan dengan 4, yaitu adalah paham yang menganggap manusia secara pribadi perlu diperhatikan, paham yang menghendaki kebebasan, paham yang menunjukkan hak perorangan, paham yang menganggap diri sendiri atau kepribadian. Yang kedua adalah kosmopolitanisme. Dalam tantangan di era global, kosmopolitanisme itu berasal dari kata Yunani, yaitu kosmopolitas, berarti warga dunia. Kosmopolitanisme ini merupakan salah satu paham yang menganggap seluruh manusia adalah anggota dari seluruh komunitas atau warga dunia global. Selanjutnya, tantangan di era global adalah fundamentalisme pasar, yaitu suatu paham yang cenderung memperjuangkan sesuatu secara mendasar tanpa kompromi. Sementara kata pasar dalam pengertian fundamentalisme ini lebih cocok diarahkan pada suatu
satu gagasan atau pemahaman tentang mekanisme tukar menukar ataupun jual beli. Selanjutnya, tantangannya adalah radikalisme. Kata radikalisme berasal dari bahasa Latin, yaitu radix, yang berarti akar. Secara harfiah, radikalisme bermakna suatu paham atau aliran maupun isme, yang disebut isme juga, yang hendak mengubah tatanan kehidupan masyarakat secara mendasar atau mengakar dengan cara kekerasan. Pada dasarnya, kata radikalisme tidak selalu bermakna negatif. Pada peristiwa revolusi 1945 dapat dikatakan sebagai gerakan radikal karena hendak mengubah tatanan masyarakat secara radikal dan pendidikan menuju kemerdekaan. Selanjutnya, tantangan di era global itu intoleransi. Kata intoleransi berasal dari kata toleransi yang mendapatkan imbuhan yang bermakna tidak, sehingga kata intoleransi berarti tidak toleran. Kata ini sendiri berarti bersifat atau bersikap menentang, menghargai, membiarkan, membolehkan diri yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian itu sendiri. Selanjutnya, tantangan di era global itu munculnya konteks atau dalam konteks Indonesia, praktik intoleransi terjadi di lingkungan sekitar kita, termasuk di sekolah. Penyebab maraknya intoleransi cukup beragam, di antaranya saling memungkiri kemajemukan atau keberagaman, adanya kepentingan politik pihak tertentu, kemiskinan yang berpengaruh pada rendahnya tingkat pendidikan, atau kemasa bodohan. Oke, setelah saya menjelaskan tentang sumber yang kedua, yaitu kelemahan dan tantangan bangsa negara Indonesia, kita harus beralih kepada sumber yang ketiga, yaitu adalah Pancasila sebagai pemandu, yang dimana kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan kita harus mengalahkan itu pada sebab yang ketiga, yaitu sebab yang terakhir di bab 2 adalah Pancasila sebagai pemandu, di mana Pancasila merupakan ideologi negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia sehingga ia dapat menjadi penuntun atau lodestar dengan negara dan bangsa Indonesia untuk menghadapi berbagai tantangan. Dengan demikian, ia memiliki keluasan dan daya adaptasi yang tinggi terhadap perubahan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Tantangan ialah apakah kita mau memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan kapasitas yang kita miliki. Sila pertama Pancasila misalnya dapat menuntun kita untuk menjadi bangsa yang berkebutuhan melalui penguatan keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa di sini bukan saja berkaitan dengan ibadah dan upacara keagamaan atau kepercayaan, melainkan juga membentuk pribadi yang luhur serta keinginan yang tinggi. Pancasila sebagai pemandu bisa kita bilang pribadi luhur tersebut diciptakan dengan pengamalan ajaran dan nilai agama atau kepercayaan seperti mengasihi dan membantu orang lain, bersikap adil, toleran, menjaga perdamaian, melestarikan lingkungan, dan lain sebagainya. Demikian juga setiap diri kita mengamalkan sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan kelima dari Pancasila tersebut, serta memahami dan mengamalkan Pancasila bukan saja harus dilakukan oleh aparat negara ataupun kelompok tertentu. Lebih dari itu, semua komponen bangsa, baik aparat negara ataupun seluruh bangsa Indonesia, harus memahami dan mengamalkan Pancasila dalam kapasitasnya masing-masing. Penegak keadilan seperti hakim dan kepolisian harus mengamalkan sila-sila Pancasila dalam menjalankan tugas. Demikian juga bagi pemerintahan, presiden, gubernur, bupati, wali kota, kepala desa juga harus mengamalkan sila-sila Pancasila dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Seluruh rakyat Indonesia juga harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Lain juga berbagai kelemahan bangsa dan negara Indonesia serta tantangan dan ancaman yang sedang akan dihadapi bangsa dan
terintegrasi dengan pengawalan sila-sila Pancasila. Dalam konteks ini, individualisme misalnya Pancasila tidak menghilangkan kepentingan individu setiap warga negara dan rakyat-rakyatnya, melainkan menyeimbangkan dengan bersama. Karena itu, kepentingan individu harus diseimbangkan dengan kepentingan nasional. Demikian juga tantangan fundamentalisme pasar dan juga dari bahwa ekonomi yang memiliki motivasi mengejar keuntungan sehingga berpotensi menciptakan kesenjangan dan ketidakadilan di tengah-tengah masyarakat. Dan terakhir, Pancasila itu dapat menjadi jawaban atas tantangan tersebut, di mana di dalam ekonomi Pancasila pasar harus dikelola dan diatur sedemikian rupa oleh negara sehingga tercipta lingkungan yang adil di dalamnya. Jadi itu adalah hal yang terakhir yang harus kita ingat.